Selamat bertemu kembali di diskusi kita. Yang kali ini kita mengambil judul mengenai apa itu plagiarisme atau plagiat. Ya, sangat penting terutama buat kita-kita yang nanti akan membuat sebuah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah apakah itu berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Bahkan nanti karya ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal. Ya, jurnal apakah itu nasional ataupun internasional ataupun lokal. Ya. Apa itu plagiat? Banyak orang menganggap plagiat sebagai menyalin karya orang lain atau meminjam ide orisinal orang lain. Ya. Tetapi seperti menyalin, ya, istilah itu ya, dan meminjam dapat menyamarkan keseriusan pelanggaran. Jadi menyalin, meminjam itu bisa dianggap suatu pelanggaran. Menurut kamus online Merriam-Webster, ya, plagiasi itu berarti mencuri dan menyebarkan, ya, ide atau kata-kata orang lain sebagai miliknya sendiri, diklaim sebagai miliknya sendiri, gitu ya. Jadi milik orang dianggap miliknya dia, yaitu mencuri, gitu ya. Kemudian menggunakan, ya, produk orang lain, ya, tanpa mencantumkan sumbernya. Ya, ini maksudnya kita memasukkan suatu pendapat orang lain, ya. Kita tidak sitir atau tidak mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat si A misalnya. Kemudian melakukan pencurian seni. Ya, banyak ya. Jadi misalnya ada kreasi tari, ya, atau suatu kreasi lukis gitu, ya, itu bisa aja dianggap itu pencurian, ya, karena seperti apa ya, mencontoh, ya, atau nyontek begitu ya maksudnya, ya. Untuk menyajikan ide atau produk yang baru, ya, dan orisinal yang berasal dari sumber yang sudah ada. Kita mengatakan ini baru, padahal itu sudah ada. Nah, itu dianggap salah satu yang disebut dengan plagiat, ya, atau plagiarism. Dengan kata lain, plagiat adalah tindakan penipuan. Ini melibatkan baik mencuri pekerjaan orang lain dan kemudian berbohong tentang hal itu. Tetapi bisakah kata-kata dan ide benar-benar dicuri? Menurut hukum jawabannya adalah ya. Jadi itu bisa kata-kata dicuri, gitu ya, istilahnya. Ya, ini berhubungan dengan itu tadi ya, tentang kekayaan intelektual, ya. Ekspresi ide orisinal dianggap sebagai kekayaan intelektual ini ya, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sama seperti penemuan asli. Ya. Hampir semua bentuk ekspresi berada di bawah pelindungan hak cipta selama mereka direkam dengan cara tertentu, misalnya buku, ya, atau file komputer, ya. Bahkan software atau perangkat lunak yang kita pakai, yang berupa perangkat lunak siap pakai, itu pun mempunyai paten, ya. Tidak boleh seenaknya kita memakainya, ya. Cara memakainya adalah kalau kita mempunyai lisensinya, ya, itu dianggap pemakaian yang legal, ya. Ini penting ya, Indonesia pernah menjadi watching country karena kurangnya paten. Ya, jadi watching itu bukan melihat gitu ya, institusi atau look ya, tapi melihat dengan serius, ya, memperhatikan, atau ekstrimnya mencurigai. Bahwa Indonesia itu adalah suatu negara yang suka melakukan suatu pelanggaran plagiasi. Ya. Jadi ya tadi dikatakan tadi ya, ya. Karena apa? Tidak ada paten di Indonesia itu. Bukan tidak ada, sangat sedikit paten yang ada. Ya. Saya masih ingat betul pada waktu hal yang serius ini ya, watching country ini, kemudian pemerintah mengambil langkah memberikan suatu warning bahwa atau memberikan jalan bagaimana ide-ide kita itu dipatenkan. Ya, banyak ide kita tetapi tidak dipatenkan karena kita tidak mengerti tentang hal itu ya, sehingga muncullah ada yang di kegiatan membuat paten. Ya, itu salah satu contohnya. Hal-hal yang dianggap sebagai plagiat ya, menjadikan karya orang lain sebagai milik pribadi, ya. Menjalin kata-kata atau ide dari online tanpa memberikan penghargaan, ya, ini mungkin ekstrimnya
penghargaan berupa terima kasih atau ekstrimnya berupa royalti. Ya. Tidak menyatukan tanda kutip atau maksudnya ini sitir ya atau sitasi. Ya, pendapat ini saya dapatkan dari siapa dan sebagainya. Asal aja ditulis gitu ya. Nah, tadinya memang saya pun tidak mengerti bahwa itu adalah suatu kesalahan atau pelanggaran. Ya. Sehingga akhirnya saya banyak belajar pada waktu menulis karya ilmiah bahwa itu adalah pelanggaran. Sehingga pendapat orang itu kita sitir atau sitasi. Itu jalan yang paling aman. Memberikan informasi yang salah tentang sumber kutipan. Ya. Kita mau mengatakan sumbernya dari A, ternyata sumbernya dari B. Ya. Itu kebanyakan kesalahan yang tidak disengaja ya. Kita membaca karya orang lain yang mensitir orang lain pula. Ya. Kemudian sitirannya itu kita menganggap misalnya B ya. B membuat suatu tulisan mensitir A. Nah, kemudian kita mengambil ide tersebut sebagai sitir dari B. Nah, itu salah, padahal itu harus dari A. Itu juga menjadi masalah. Mengubah kata dan menyalin struktur kalimat dari sumber tanpa memberikan penghargaan. Ya, artinya terima kasih tadi ya, atau ekstrimnya memberikan royalti. Ya. Menyalin begitu banyak kata atau ide dari suatu sumber yang merupakan bagian terbesar dari pekerjaan seseorang. Oh, ini tambah mengerikan ini ya. Ini boleh dikatakan menyalin keseluruhannya dan mengklaim itu adalah miliknya ya, padahal punya orang lain. Namun sebagian besar kasus plagiat dapat dihindari dengan mengutip sumber. Ya, itulah kalau Anda menulis itu jangan lupa ini ya, supaya tulisan Anda, apalagi kalau Anda misalnya dibatasi oleh waktu ya di dalam menulis karya ilmiah, misalnya menulis skripsi, tesis, atau disertasi, ya, ini paling aman. Nah, kalau ada pendapat, tuliskan sumbernya. Ya. Dan kelihatannya kita sudah mulai terbiasa ya, mengakui bahwa materi tertentu telah dipinjam dan memberikan informasi yang diperlukan sebuah karya ilmiah. Ya. Seorang dalam tulisannya apabila mencantumkan sumber itu umumnya cukup untuk mencegah plagiarisme, tidak pakai E ya. Bagaimana dengan gambar, video, dan musik? Apakah ini juga bisa menjadi suatu kegiatan plagiat? Nah, ya seperti Anda lihat bahwa ini diskusi kita ini saya rekam saya masukkan dalam YouTube. Nah, inilah yang saya lihat yang tadinya saya tidak mengerti. Ya, di dalam YouTube, ya, tadinya hanya ada 2 syarat ini. Ya, kalau Anda mau dimonetize, mendapatkan uang, ya, tadinya saya tidak berpikir itu ya, tentang itu ya. Ya. Kemudian Anda harus mempunyai subscriber 11.000. Ya, kemudian ini sudah dilihat, ditonton selama 4.000 jam. Tadinya cuma 2 ini. Itu pun saya tidak mengerti. Ya. Saya hanya memakai YouTube ini adalah untuk membuat untuk praktisnya aja. Ya. Karena ada kuliah daring, maka saya membuat, dan umumnya video yang masukkan dalam YouTube itu ringan sekali ya. Ya, pernah saya melakukan kuliah pada waktu awal daring itu, video saya kirim langsung ke mahasiswa, sangat memakan waktu, panjang sekali waktunya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 syarat. Nah, kita perhatikan yang di ini ya, sebelah kanan bawah ini ya. Activate community guidelines strikes. Saya pikir apa ini? Baru akhirnya saya mengerti ya, waktu saya mendapatkan warning ya dari YouTube. Ya. Saya mengatakan saya tidak berniat memonetize, tapi ini harus dihindari katanya. Saya pikir apa strike ini ya? Nah, saya tahu strike itu cuma demonstrasi ya, itu dulu yang pernah saya dengar. Nah, yang kita lihat di sini adalah minimum requirement to join ya. Jadi arti to join untuk mendapatkan monetizing ya. Ini harus diikuti dan yang paling rawan adalah ini ya, strikes ini. Ternyata strikes ini adalah kalau kita mensitir salah. Oh bukan, kalau kita melakukan suatu kegiatan semacam plagiasi ya. Saya mendapat peringatan ini pada waktu saya mengupload ya, karena ada teman ingin bertanya tentang seluk-beluk gitar yang saya tahu ya.
saya mengupload gambar, ya saya ambil dari YouTube juga. Ya. Ternyata setelah sekitar 42 video kalau tidak salah, saya mendapat peringatan dari YouTube. Hati-hati loh, mungkin ini termasuk gambar yang tidak boleh seenaknya diambil, gitu ya. Wah, terkejut saya. Terus saya bilang, loh, ini maksudnya apa? Terus dia jelaskan, ya. Ternyata ini terpaksa saya hapus semua video itu ya, karena saya menyantumkan gambar orang lain. Ya, itu konsekuensinya. Ya, sehingga saya kehilangan banyak sekali watching time. Oke, itu salah satu ya, bahwa di banyak seperti media sosial atau seperti YouTube ini itu sangat dihormati ya, plagiarisme tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga saya harus menghapusnya. Ini kelanjutannya adalah dengan menghapus video ini itu tidak menyelesaikan masalah. Wah, mengerikan sekali. Ya. Kita lihat sekarang sanksinya adalah bagian yang terakhir ini, kita lihat sanksinya ya. Kok 3 kali saya membuat strike ini ya, sengaja atau tidak sengaja. Yang terakhir ya, you can create new channels. Wah, saya pikir kalau saya tidak bisa membuat ini, saya tidak bisa memberikan kuliah daring ya, yang videonya diambil yang saya upload di YouTube. Ya. Kalau tidak salah pertama kita melanggar itu, kita tidak boleh upload 7 hari. Tidak boleh upload 7 hari. Itu sudah berat ya. 1 minggu saya mengajar ada 6 mata kuliah. Nah ini kalau 7 hari tidak boleh, itu sangat memberatkan saya. Saya dalam 2 minggu saya harus membuat 2 kali jumlah video tersebut. Ya, kedua kali kita melanggar strike, kita tidak boleh upload 3 bulan kalau nggak salah. Yang ketiga ini yang paling berat. Nah, itu sebabnya saya hindari. Ini sebagai contoh ya, bahwa kita tidak boleh melakukan suatu plagiat ya. Menggunakan gambar, video, atau karya musik dan karya yang dihasilkan seseorang tanpa izin yang sesuai akan memberikan kutipan yang sesuai adalah plagiat. Ya, atau memberikan kutipan yang sesuai adalah plagiat. Harus diberikan kutipan ya. Kegiatan berikutnya sangat umum di masyarakat saat ini. Terlepas dari popularitas mereka masih dianggap sebagai plagiasi, menyalin media, terutama gambar. Ini pengalaman saya. Ya, saya juga pernah memasukkan lagu ya. Itu saya diminta oleh salah satu untuk membuat, yaitu reuni ya. Ada suatu reuni dari suatu perguruan tinggi. Saya diminta tolong untuk upload di YouTube. Ternyata setelah 2 minggu saya mendapat peringatan. Untungnya peringatannya itu bukan dari orang yang merasa bahwa produknya diambil. Ya. Jadi dianggap itu bukan strike. Tetapi kalau ada orang yang sudah menuntut, ya, ini dia melanggar, itu dianggap strike. Nah, sehingga saya belum pernah melanggar strike itu. Hanya peringatan dari YouTube aja, ya, langsung saya hapus. Ya. Sehingga waktu saya hapus, jadi tidak ada masalah. Meskipun dikatakan, sekalipun dihapus, belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, itu kalau yang mempunyai hak patennya itu menuntut. Ya, untungnya belum dituntut saya. Kita lanjut. Membuat video menggunakan cuplikan video orang lain atau menggunakan musik berhak cipta sebagai bagian dari soundtrack. Tidak boleh ini. Ya. Menampilkan musik berhak cipta milik orang juga tidak boleh. Ya, meskipun kita lihat di YouTube banyak sekali ya, nah, seperti itu ya. Menyusun karya musik yang banyak meminjam dari komposisi lain. Ya, maksudnya ini dari komponis maksudnya ya, dari komponis lain ya. Tentu saja media ini menimbulkan situasi di mana sulit untuk menentukan apa hak cipta suatu karya dilanggar atau tidak. Nah, itu sebabnya nanti kalau Anda membuat karya ilmiah, ya, itu harus hati-hati, harus diperhatikan ya. Foto atau pindaian, ya, gambar berhak cipta, misalnya menggunakan foto sampul buku untuk mewakili buku tersebut di situs web seseorang. Contohnya aja ya, upload video, terus kemudian saya memberikan masukan, ini loh bukunya, ya, covernya seperti ini, itu salah. Ya, itu akan menjadi salah kalau yang mempunyai buku tersebut menuntut.
kena strike. Nah, itu contoh. Ya. Merekam audio atau video yang memutar musik atau video berhak cipta di latar belakang. Ini tadi sudah disebutkan ya. Kita ngomong ada background. Ya. Nah ini saya melihat video dari salah satu rekan saya di YouTube itu memakai background musik apa namanya musik Sunda ya, latar belakangnya sangat nyaman dengarkannya. Tetapi kalau itu dituntut sebagai hak cipta, maka mereka akan mendapatkan strike. Ya. Menciptakan kembali karya visual dengan medium yang sama, misalnya motret foto yang menggunakan komposisi dan subjek yang sama dengan foto orang lain. Wah ini sulit banget. Ya. Pernah membuat foto beberapa orang namanya tempat objek wisata misalnya, itu bisa sama, ya, tetapi itu bisa diklaim sebagai plagiat. Menciptakan kembali sebuah karya visual dalam bentuk media yang berbeda, misalnya buat lukisan yang sangat mirip dengan foto orang lain, jadi masalah. Mencampur ulang atau mix ya, remix atau mengubah gambar, video atau audio yang dilindungi hak cipta, ya, itu juga plagiat. Ya, pelanggaran, plagiasi. Meskipun dilakukan dengan cara yang original kita yang melakukannya, ya, tetapi karena remix itu bisa menjadi pelanggaran. Legalitas suatu situasi ini dan lainnya akan tergantung pada maksud dan konteks di mana situasi tersebut diproduksi. Ya. Dua pendekatan yang paling aman yang harus diambil sehubungan dengan situasi ini adalah sudah hindari aja ya, hindari sama sekali ya tentang plagiasi itu ya, jadi remix dan sebagainya. Ya. Konfirmasi izin penggunaan karya dan kutip dengan benar. Ya. Ini dikutip pun ada yang harus minta izin. Ya. Sangat sulit. Itu sebabnya ya namanya plagiasi ini semakin hari semakin banyak syaratnya ya, semakin banyak yang mengatakan atau menetapkan itu sebagai sesuatu yang ilegal ya atau plagiasi. Bisakah seseorang melakukan plagiasi sendiri atau self plagiasi dengan menggabungkan dua karya ilmiah menjadi satu karya ilmiah? Misalnya ini contoh ya. Saya punya dua karya kemudian saya jadikan satu, semacam remix. Ya, itu pertanyaan, boleh nggak? Itu kan punya saya, gitu ya. Ya, bisakah seseorang menciptakan sendiri tanpa mengetahuinya? Tidak mungkin. Karena seseorang pasti tahu tulisannya sendiri, ya. Meskipun konsep self-plagiasi sangat kontroversial dan masih belum ada kesepakatan mengenai hal ini di dunia akademik, karena jarang terjadi secara tidak sadar. Ini menuntut untuk membuat beberapa kompromi dengan prinsip etika sendiri. Ya. Bahkan mungkin membuat seseorang melanggar beberapa peraturan perguruan tinggi karena banyak perguruan tinggi telah memasukkan plagiarisme diri atau self-plagiarisme ini. Ya. Pengajuan ke dalam kebijakan kejujuran itu dianggap sebagai kejujuran akademik, ya, dianggap tidak jujur kalau ada self plagiasi. Ya, seseorang mungkin berpikir seperti ini, sebelum self plagiarism, mengapa saya tidak dapat menggunakan kembali ide ini? Ini kan punya saya, ya. Bagaimana ya? Ini kan milik saya, gitu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Tetapi sudah ada suatu aturan bahwa self plagiarism itu tidak boleh ya, dan itu akan kita diskusikan pada diskusi mendatang. Saya kira demikian ya.